Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Hari ini kita akan membahas mengenai pengantar bagian kedua, mengenai manajemen resiko dan manajemen strategi. Inilah bahan yang hendak saya kemukakan, yaitu mengenai sebuah pola tentang sebuah manajemen, baik manajemen organisasi maupun manajemen perusahaan. Baiklah, dari mana kita akan memulai? Mulailah kita berpikir mulai dari akhir. Apa sebuah akhir kehidupan di dunia ini? Ya, hidup di dunia, yaitu bagaimana kita ini harus terpakai oleh pengguna atau pelanggan, puas hatinya tersentuh. Kenapa pengguna pelanggan puas hatinya tersentuh? Karena pelanggan itu memiliki norma sosial, hasil yang dicapai, pendidikan, keyakinan, peristiwa, dan latar belakang. Maka kita harus membuat produk yang disesuaikan dengan kondisi pelanggan tersebut. Produk itu bisa berupa profit, bisa berupa produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas, bisa berupa persaingan, kepuasan, pengembangan, atau kelangsungan hidup. Itu terserah. Tetapi yang jelas bahwa produk itu harus terpakai oleh pengguna dan pelanggan, puas hatinya tersentuh. Maka jika pengguna dan pelanggan tidak puas hatinya tersentuh, maka ini akan menjadi ancaman. Apabila produk itu bisa memuaskan pengguna dan pelanggan, maka itu akan menjadi peluang. Dan inilah menjadi sumber energi eksternal bagi organisasi. Karena uang akan masuk, sumber daya yang berkualitas juga akan masuk. Maka bagaimana ini? Kita konsentrasi kepada produk. Jika produknya memang terpakai oleh pelanggan atau tidak terpakai oleh pelanggan, maka akan berpengaruh kepada pertumbuhan organisasi. Dan akan berpengaruh kepada iklim organisasi, akan berpengaruh kepada kesadaran manajemen. Inilah yang disebut budaya, nilai, norma organisasi. Inilah yang menjadi kekuatan atau menjadi kelemahan organisasi itu atau perusahaan itu. Inilah sumber energi internal. Itu di dalam. Maka kita harus memiliki strategi. Bagaimana strategi awal adalah memperkuat sumber energi eksternal untuk menyerap sumber energi eksternal. Bagaimana caranya? Kita konsentrasi kepada subsistem manusia, kepada sumber daya manusia, dan juga subsistem teknologis, uang, material, dan metode. Dan ini diperlukan sebuah pengaturan, pengelolaan atau manajemen. Subsistem manajerial ini adalah diantaranya, mari kita inventarisir peluang dan kekuatan. Mari kita peluang dan kekuatan yang paling kuat jadikan visi. Dan setelah visi didapat, maka kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, yang jika dilakukan sekarang ke depan akan menjadi lebih maju atau visi lebih cepat tercapai. Inilah yang dinamakan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan itu adalah sebuah misi. Maka setelah visi dan misi didapat,
mulailah kita membuat strategi. Strategi dibagi 4 perspektif, yaitu ada perspektif keuangan, yaitu mempercepat pendapatan dengan memaksimalkan aset. Perspektif pelanggan, yaitu bagian penjualan dan bagian pemasaran. Perspektif bisnis internal, yaitu produk dan pelayanan. Perspektif sumber daya manusia, yaitu seleksi dan pelatihan. Maka dari subsistem manajerial ini ada satu lagi, yaitu kita harus menginventarisir indikator-indikator keberhasilan. Setelah itu, maka kita masuk kepada prosesnya atau kegiatan, di mana kegiatan itu dibagi 2, ada fungsi manajerial, yang mengatur tentang ketertiban, keteraturan, kestabilan, adil, pasti, birokrasi, dan ada fungsi entrepreneur yang menyangkut dinamis, baru, melawan tradisi, unik, dikhususkan dari mayoritas, berisiko tidak sama dengan yang lalu, dan penuh inovasi. Maka fungsi manajerial dan fungsi entrepreneur ini seringkali bentrok, dan ini harus disatukan melalui interaksi dan pembangunan sikap melalui yang namanya rapat koordinasi. Rapat koordinasi inilah menjadi inti sebuah organisasi. Ya, maka apa yang dibicarakan dalam rapat koordinasi itu adalah karakteristik organisasi. Ada 5 nilai bisa hidup dalam era globalisasi. 1 adalah persaingan, 2 adalah mental model, 3 adalah teknologi, 4 kelompok belajar, 5 berpikir untuk masa depan yang menjadi perilaku, struktur, dan proses. Inilah yang akan mempengaruhi kepada hasil atau goal. Maka itu kalau kita mau membuat sebuah perencanaan, maka perencanaan inilah yang harus dipikirkan begitu dalam manajemen strategik atau manajemen resiko. Demikianlah saya dosen Staida Muhammadiyah Garut bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.